Selamat pagi. Kembali lagi di channel Dear Darling. Perkenalkan, nama aku Marcia Devana, biasanya dipanggil Marcia. Nah, di video kali ini agak berbeda dari video sebelumnya. Aku akan cerita tentang cinta dan kehidupan. Akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang nanya ke aku, Mar, gimana sih caranya kita bisa tahu kalau cowok yang kita naksir itu juga suka sama kita, juga naksir sama kita? Gimana sih caranya kita bisa tahu kalau dia itu cuma ramah atau memang dia tuh benar-benar naksir sama kita? Well, tenang aja, di video kali ini aku akan bahas tentang tanda-tanda ketika seorang pria itu naksir sama kamu. Perlu dicatat ya guys, di sini itu adalah naksir atau suka, bukan berarti dia itu cinta atau serius sama kamu. Levelnya beda dong ya antara suka dengan cinta. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya, kasih jempolnya, dan tulis komennya. Sebenarnya ketika seorang pria itu naksir dengan seorang wanita, dia akan menunjukkannya dengan jelas. Kayak dia akan langsung ngomongin ke kalian gitu. Tapi bisa jadi ini pria yang kamu temui itu mungkin dia agak pemalu, atau mungkin dia insecure, atau dia kurang percaya diri, atau bisa jadi dia itu sebenarnya nggak mau merusak pertemanan kalian. Sehingga nggak jarang kalau misalnya pria-pria seperti mereka itu kurang mau sih langsung mengutarakan apa yang mereka rasakan. Walaupun demikian, sebenarnya kalian tetap bisa tahu, yaitu dari body language atau bahasa tubuh. Nah, body language yang seperti apa sih? Body language yang pertama yaitu kontak mata. Kata pepatah, mata adalah jendela jiwa. Maka sebenarnya dari mata ini pun kita itu bisa tahu apakah seorang pria itu punya perasaan dengan kita atau enggak. Nah, kalau misalnya nih kamu lagi ngobrol dengan dia, kamu perhatiin tuh matanya itu sebenarnya lagi ngeliatin ke kita, lagi ngeliatin ke kamu atau enggak. Kalau misalnya dia lagi ngeliatin ke kamu dan dia punya ekspresi seperti dia itu tertarik dengan apa yang kamu bicarakan, maka bisa dipastikan kalau sebenarnya dia itu bisa jadi suka sama kamu, dia itu naksir sama kamu. Nah, kalau misalnya dia itu cuma ngelihat ke kanan kiri di sekitaran kamu dan nggak kelihatan terlalu fokus dengan apa yang kamu bicarakan, mungkin sih dia itu kurang tertarik dengan apa yang kamu bicarakan, atau mungkin dia biasa aja sama kamu. Nah, kalau misalnya dia ngelakuin kotak mata ketika ngomong sama kamu mungkin bertanya, bisa jadi dia juga ngelakuin hal itu ke semua orang. Bagaimana kalau sebenarnya dia itu cuma ramah dan nggak ada perasaan atau naksir dengan aku? Well, kamu harus observe kalau begitu. Kamu harus memperhatikan apakah dia itu hanya ngelakuin itu ke kamu saja atau juga ke semua teman-temannya. Kalau dia hanya ngelakuin itu ke semua orang, ya mungkin dia memang cuma ramah atau memang itu pembawaannya dia. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ngelakuin hal itu hanya di depan kamu atau hanya sama kamu, well, congrats, mungkin dia punya perasaan dengan kamu atau dia naksir. Yang kedua, dia mencondongkan tubuhnya ke arah kamu ketika sedang ngobrol dengan kamu. Nah, teman-teman, sama seperti kita wanita, ketika kita ngelihat sesuatu barang yang cantik atau yang bagus, misalnya lagi di etalase mall nih, nah kita ngelihat sesuatu yang bagus, pasti kita akan mencondongkan badan kita untuk melihat dengan lebih jelas apa yang kita mau lihat gitu kan. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh pria. Kalau misalnya dia tertarik dengan kamu, dia excited dengan apa yang kamu bicarakan, dia naksir dengan kamu, dia secara tanpa sadar dia akan mencondongkan tubuhnya ke arah kamu pada saat ngobrol. Well, mencondongkan badan itu banyak ya gerak-geriknya gitu. Misalnya dia akan mencondongkan badannya, atau dia mungkin akan terlihat sangat serius dan memperhatikan apa yang kamu bicarakan. Yang ketiga, kontak fisik. Nah, seperti perempuan nih, seperti kita para wanita, kalau misalnya kita demen dengan sesuatu, pasti kita akan mencari cara untuk melakukan kontak fisik dengan apa yang kita suka ya. Sama halnya seperti seorang pria, kalau misalnya dia demen atau dia naksir sama kamu, dia pasti akan berusaha untuk melakukan kontak fisik ringan gitu. Kontak fisik ringan itu seperti apa? Misalnya ya sekedar salaman, berjabat tangan, atau dia megang pundak kamu, atau mungkin dia ngambil helai rambut dari bahu kamu. Kontak fisik yang dilakukan ini adalah kontak fisik di bagian tubuh yang masih sopan untuk dilakukan, yang masih boleh. Bahasa tubuh yang terakhir, dia akan menunjukkan cara bicara dan tingkah lakumu, atau yang biasanya kita sebut sebagai mirroring. Kalau dia naksir sama kamu dan dia interested dengan apa yang kamu bicarakan,
Tanpa dia sadari, dia akan melakukan apa yang kamu lakukan. Misalnya, ketika kamu sedang melipat tangan, nah dia juga akan ikut tuh melipat tangan. Atau mungkin pada saat kalian berusaha menghilangkan kaki atau membenarkan posisi kalian, posisi duduk kalian atau posisi berdiri kalian. Nah, dia akan mengikuti apa yang kalian lakukan. Selain body language ataupun bahasa tubuh yang bisa kalian observe dari seorang pria yang naksir dengan kalian, tanda yang akan aku jelasin ini bisa juga menunjukkan kalau seorang pria lagi naksir dengan kamu. Tanda-tanda yang pertama, dia akan berusaha mencari kesempatan untuk ketemuan sama kamu meskipun sebenarnya dia itu lagi nggak ada keperluan sama kamu, lagi nggak ada kepentingan deh, tapi dia tetap mencari waktu, nyempat-nyempatin diri untuk ketemuan sama kamu. Nah, kalian pasti bertanya, ini contohnya kayak gimana sih dia nyempat-nyempatin ketemu aku padahal lagi nggak ada keperluan? Bisa jadi kayak begini, misalnya nih suatu hari kamu ditanyain sama dia, kamu hari ini mau kemana? Kamu jawab dong, misalnya hari ini aku mau ketemuan sama temen aku di mall XXX misalnya kayak gitu. Nah, dia akan nanya ke kalian, aku boleh nggak ikutan kalian keluar, ikutan kamu keluar? Kebetulan nih aku juga ada keperluan di mall XXX itu. Nah, di saat itulah, itu yang maksudnya dia mencari kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Yang kedua, dia sering menanyakan tentang diri kamu. Nah, yang ditanyain itu tentang apa? Tentang keluarga kamu, tentang hobi kamu, tentang pekerjaan kamu, tentang apa yang kamu sukai. Kenapa sih pria-pria menanyakan hal seperti itu dengan kita? Ini tandanya adalah dia tertarik dengan apa yang ada dalam diri kita. Dia kepengen tahu lebih dalam, cewek yang aku suka itu sebenarnya orangnya kayak gimana sih gitu, apa sih yang dia suka. Selain itu, dia juga akan ingat dengan apa yang kamu ceritakan ke dia. Tidak peduli sepele ataupun seenggak penting apapun cerita itu. Kenapa? Karena sebenarnya otak manusia itu dirancang untuk menyimpan hanya informasi-informasi yang ingin kita ingat. Kalau misalnya dia mengingat apa yang kamu ceritakan ke dia, sedetil apapun itu, sesepele apapun itu, berarti sebenarnya dia itu tertarik dengan kamu. Tanda selanjutnya yaitu dia akan menceritakan tentang dirinya ke kamu tanpa kamu minta. Nah, atau yang biasa kita sebut sebagai humble bragging. Humble bragging ini contohnya kayak gimana? Nah, humble bragging ini contohnya tuh kayak misalnya nih, kalian lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba dia ngomong, hari ini aku berhasil loh lari sebesar 5 km misalnya. Sebenarnya itu bukan sombong, tapi hanya saja dia kepengen nunjukin sisi kelaki-lakiannya. Kenapa? Dia kepengen kamu tertarik sama dia, karena dia juga tertarik sama kamu. Cie. Lalu, jika cowok menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, tentang kondisi finansialnya, tentang plan masa depannya seperti apa, maka kemungkinan besar itu adalah tanda positif kalau dia juga naksir sama kamu. Tanda selanjutnya, dia nervous atau gugup ketika berada di dekat kamu. Bahkan, pria yang paling percaya diri sekalipun ketika dia berada di dekat wanita yang dia suka ataupun dia naksir, dia akan bertingkah nervous atau gugup. Misalnya gerak-geriknya itu kelihatan gelisah, duduknya tidak tenang, atau mungkin dia blushing, atau mungkin pada saat ngomong ke kalian itu dia kayak stuttering atau gagap gitu. Padahal sebenarnya dia itu bukan gagap, memang agak karena dia nervous aja makanya itu dia gagap sama kamu gitu. Kalau misalnya dia ngelakuin ataupun gerak-geriknya seperti ini di depan kamu ketika dia lagi ngobrol sama kamu atau berada di dekat kamu, maka kemungkinan dia itu juga naksir sama kamu loh. Kenapa demikian? Karena kalau dia gugup, itu berarti dia pengen terlihat oke di depan kamu. Makanya dia gugup. Dia mikirin gimana ya caranya supaya aku tuh bisa kelihatan oke di depan cewek yang aku suka nih. Tanda terakhir yang menurut aku paling penting dan paling signifikan, paling kelihatan dari seorang pria ketika dia suka sama kamu, yaitu dia proaktif, inisiatif, dan konsisten. Proaktif, inisiatif, dan konsisten. Maksudnya gimana ya? Nah, teman-teman, proaktif dan inisiatif itu maksudnya dia itu punya inisiatif, punya proaktif, ngajakin kamu keluar. Dia ngechatin kamu duluan, dia hubungin kamu duluan, dia nanyain kabar kamu duluan. Pokoknya semuanya dia duluan. Nah, kalian pasti bertanya, terus kalau konsisten itu maksudnya gimana? Konsisten itu adalah kalau misalnya dia hari ini tanyain kabar kamu, dia chat sama kamu, dia WhatsApp atau WA atau lain sama kamu, maka seterusnya dia juga akan konsisten nanyain kabar tentang kamu, bukannya malah tiba-tiba menghilang. Well, sebenarnya kalau misalnya dia tiba-tiba menghilang begini teman-teman, sebenarnya sih nggak ada salahnya kalau kita sebagai wanita itu kita nanya gitu.
Tapi teman-teman, kalian harus ingat ya, proaktif dari segi cewek itu jangan sampai menjadi agresif. Agresif itu bagaimana sih? Nah, misalnya dia menghilang. Lalu kamu tanya kabar ke dia. Dia udah balas, terus menghilang lagi. Nah, udah menghilang, kamu tanya lagi. Tanya lagi. Tapi nggak ada kabar sama sekali dari dia. Nah, di saat itulah kamu kelihatan agresif. Kamu pasti bertanya, terus gimana dong kalau misalnya dia nggak ngebalas aku lagi? Gimana aku bisa jadi sama dia? Gitu kan? Udah girls, kalau misalnya dia itu nggak ngebalas sama kalian, tiba-tiba dia ghosting, menghilang begitu aja, ya udah, kalian nggak perlu ngejar-ngejar dia. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak mau sama kalian, ya berarti dia yang rugi gitu. Kalian cari aja cowok lain gitu yang mungkin lebih baik daripada dia, yang lebih konsisten, lebih proaktif, lebih inisiatif. Kalian jangan pernah menghabiskan waktu untuk orang yang nggak pernah invest waktu dia ke kalian. Ingat itu ya girls. Oke guys, sekian tips dari aku. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian galau-galau soal pasangan kalian, boleh kok kalian tanyain ke aku. Komen aja langsung di bawah video ini ya. See you on my next videos. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Bye!